Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai metode tertutup. Metode ini merupakan salah satu metode penyelesaian solusi persamaan non-linier. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Metode tertutup jelas memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Sebagaimana namanya, selang tersebut dalam tanda kutip harus mengurung akar sejatinya. Oke ya teman-teman, jadi selangnya itu tidak sembarangan. Kita harus menentukan selangnya itu di mana selang tersebut harus memuat akar persamaan non-liniernya. Konsep yang dipakai adalah mengurangi lebar selang secara sistematis sehingga lebar selang tersebut semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Jadi konsepnya itu kalau kita sudah menentukan selangnya, nah nanti secara bertahap selang itu kita persempit. Nah nanti sampai akhirnya menuju akar yang benar, akar sejatinya. Berarti di sini sangat penting kita menentukan selang yang tepat supaya kita dapat menghindari banyaknya iterasi yang diperlukan sampai menuju akar yang benar. Oke, dalam sebuah selang mungkin terdapat lebih dari satu buah akar atau tidak ada akar sama sekali. Nah, ini menjadi tantangan ketika kita menentukan selang pada metode tertutup. Selangnya itu, sekali lagi, harus mengandung atau memuat salah satu akar persamaannya. Oke ya, jangan sampai tidak ada akarnya. Nanti salah menyimpulkan. Selanjutnya, secara grafik dapat ditunjukkan bahwa FA dikali FB ketika hasilnya kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, itu kalau secara grafik dapat digambarkan seperti ini, teman-teman. Grafik yang A ini hanya ada satu akar di sini. Kalau yang B di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 akar persamaan. Oke ya, jadi sekali lagi ketika FA kali FB itu hasilnya kurang dari 0, maka minimal terdapat satu akar. Kemudian berikutnya adalah bilangan ganjil ya teman-teman. Oke, selanjutnya ketika FA kali FB hasilnya adalah lebih besar dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Nah, ini yang perlu hati-hati teman-teman. Karena ketika hasilnya itu lebih besar daripada 0, perkalian FA FB-nya, ternyata di sini memungkinkan tidak ada akar sama sekali. Ya, berarti peluangnya 50-50 ya, 50-50. Terdapat sebanyak akar bilangan genap 50%, kemudian 50%-nya lagi tidak ada akarnya. Nah, ini yang perlu dihindari, teman-teman. Kalau yang poin yang pertama, ini 100% ada akarnya. Oke ya, perbedaannya di situ, teman-teman. Ketika FA kali FB-nya kurang dari 0, maka minimal ada satu akar. Tetapi kalau FA kali FB-nya itu lebih besar daripada 0, maka ada dua kemungkinan. Ada akarnya atau bahkan tidak memiliki akar. Oke ya. Jadi yang lebih pasti ada akarnya adalah poin yang pertama. FA kali FB kurang dari 0. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Kita beralih ke selanjutnya. Syarat cukup keberadaan akar. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar grafik sekali lagi ya, teman-teman. Yang pertama ini ketika FA kali FB-nya itu kurang dari 0,
Tadi dikatakan ini minimal ada satu akar. Ya, tetapi kalau FA kali FB-nya itu lebih besar daripada 0, itu ada dua kemungkinan, ada akarnya atau tidak ada akarnya sama sekali. Maka yang dijadikan syarat cukup keberadaan akar persamaan adalah jika FA kali FB kurang dari 0 dan Fx menerus di dalam selang A, B, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan. Fx sama dengan 0 di dalam selang A, B. Oke, jadi yang dijadikan syarat cukup keberadaan akar adalah yang ini ya teman-teman. FA kali FB-nya itu harus kurang dari 0. Oke ya. Kita lanjutkan. Ternyata ada dua masalah yang terjadi karena ketidaktepatan mengambil selang A, B. Kalau kita salah mengambil selang A, B, itu ada dua masalah yang muncul. Yang pertama, bila di dalam selang A, B terdapat lebih dari satu akar. Nah, ini masalah yang pertama. Di dalam selang tersebut, lebih dari satu akar. Sekali metode tertutup digunakan, itu mencari akar di dalam selang A, B. Ia hanya menemukan sebuah akar saja. Nah, ini yang menjadi kendala juga ya, teman-teman. Ketika di dalam selang tersebut ada lebih dari satu akar, nah metode tertutup itu hanya menemukan sebuah akar saja, meskipun di selang tersebut lebih dari satu akarnya. Karena itu, bila kita mengambil selang A, B yang mengandung lebih dari satu akar, hanya satu buah akar saja yang berhasil ditemukan. Nah, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, bila mengambil selang A, B yang tidak memenuhi syarat cukup, ada kalanya kita dapat kehilangan akar. Karena selang A, B yang diambil ternyata tidak memenuhi syarat cukup, yaitu FA kali FB kurang dari 0. Sehingga kita salah dalam menyimpulkan. Seharusnya ada akarnya, tetapi kita menyimpulkannya tidak ada akarnya. Oke ya teman-teman, ini adalah masalah yang muncul karena ketidaktepatan mengambil selang A, B. Jadi sekali lagi harus tepat dalam mengambil selangnya. Kita harus mengambil syarat cukupnya saja, yaitu FA kali FB kurang dari 0. Atau dengan kata lain, FA, FB-nya itu berbeda tanda. Kalau FA-nya negatif, berarti FB-nya yang positif. Atau sebaliknya, FA-nya positif, FB-nya negatif. Karena kalau kita kalikan, itu jelas akan kurang dari 0. Oke, selanjutnya, ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan dalam memilih selang. Yang pertama, kita harus membuat grafik fungsi di bidang XY, lalu melihat di mana perpotongannya dengan sumbu X. Dari sini kita dapat mengira-ngira selang yang memuat titik potong tersebut. Grafik fungsi dapat dibuat dengan program yang ditulis sendiri atau lebih praktis menggunakan paket program yang dapat membuat grafik fungsi. Itu akan lebih mudah menggunakan GeoGebra. Pendekatan yang kedua yang nanti akan kita dalami ya teman-teman, yaitu dengan mencetak nilai fungsi atau mencari nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap. Jarak titik ini dapat diatur cukup kecil. Jika tanda fungsi berubah pada sebuah selang, pasti terdapat minimal satu akar di dalamnya. Kita dapat menentukan selang yang nilai fungsi di ujungnya berbeda tanda. Oke, ini sebenarnya mengacu dari syarat cukup. Karena syarat cukup itu adalah FA kali FB kurang dari 0. Berarti FA dan FB-nya itu harus berbeda tanda. Negatif, positif, atau positif, negatif. Nah, nanti nilai X-nya itu bisa kita jadikan batas bawah dan batas atas selang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Kita akan gunakan Excel untuk menentukan selang yang tepat. Oke ya, teman-teman? Mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.